Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Yang Ibu jelaskan itu tentang ada di bab 2. Ya. Ada di bab 2, ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu kita belajar tentang pola interaksi dan tentang definisi konsep. Oke anak-anak. Nah, ya. Di sini lingkungan ini adalah sebagai suatu habitat tempat makhluk hidup. Nah, jadi tempat hidup makhluk hidup itu adalah lingkungan. Lingkungan ini berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, dan biotic conditional surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, maka lingkungan secara umum diartikan segala sesuatu di luar individu. Jadi segala sesuatu di luar individu itu dinamakan dengan lingkungan. Nah, kita lihat lingkungan ini adalah merupakan yang sangat kompleks, ya, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan ini dapat mempengaruhi dengan kuatnya. Jadi ada kalanya lingkungan itu baik dan tidak menutup kemungkinan lingkungan itu menjadi buruk. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut, ya. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik. Yang pertama komponen biotik, ya, dan yang kedua komponen abiotik, ya. Kita lihat, ya, jadi lingkungan terdiri dari dua komponen, satu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik apa? Yaitu lingkungan biotik itu adalah segala sesuatu yang bernyawa, ya, yang terdiri dari apa saja, yaitu yang terdiri dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, produsen, konsumen, mikroorganisme, virus, itu makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu lingkungan yang tidak hidup. Ada apa saja, yaitu seperti tanah, udara, air, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Itu komponen abiotik, ya. Nah, kita lihat lingkungan hidup ini adalah kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keberadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, ya, fauna. Ya, hubungan kehidupan dari lingkungan hidup ini digambarkan dengan ekosistem, ya. Jadi ekosistem ini adalah suatu ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya, atau bisa juga tantangan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Atau bisa juga ekosistem ini adalah merupakan interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam di bumi. Nah, jadi di bumi ini ada berbagai macam ekosistem. Nanti Ibu jelaskan, ya, tentang ada apa saja sih ekosistem itu, ya. Nah, komponen-komponen pembentuk ekosistem ini terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, kita lihat, ya. Jadi ekosistem itu ada komponen biotik, nah, komponen hidup dan komponen tidak hidup, ya, tak hidup atau abiotik, ya. Nah, ini pada suatu tempat ini berinteraksi, ya, yaitu kedua komponen biotik dan abiotik itu berinteraksi, ya, suatu kesatuan yang teratur. Nah, contohnya ada apa saja, yaitu, ya, ekosistem akuarium, ya. Nah, ekosistem akuarium yaitu ekosistem terdiri dari ikan, tumbuhan, plankton, ya, terapung, itu diantaranya, dan juga sebagai komponen biotiknya. Dan selain ada komponen biotik di dalam akuarium juga ada komponen abiotik.
abiotik ya. Seperti apa abiotiknya? Ada pasir, air, batu, mineral, oksigen yang terlarut di dalam air. Itu tentang lingkungan dan ekosistem. Oh, nah, oke, kalian ya, jadi itu adalah yang Ibu jelaskan tentang lingkungan dan ekosistem. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila tidak mengerti, silahkan kalian japri ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.